Kenalkan, nama saya Elisa Rubapinton, kelas A Teologi, NIM 2020-250025. Mari kita sama-sama menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan. Angin kering padang Yehuda berhembus pelan ketika kabar wafatnya Salomo menyebar ke seluruh negeri. Di setiap kota, pasar, dan desa, orang-orang bertanya hal yang sama, siapakah yang akan memimpin kita sekarang? Walau Salomo meninggalkan kejayaan yang megah, ia juga meninggalkan beban berat. Pajak tinggi, kerja paksa besar-besaran, dan ketegangan sosial mulai muncul di akhir pemerintahannya. Dan kini saat tampuk kerajaan jatuh ke tangan anaknya, semua ketegangan itu mulai tampak di permukaan. Rehabeam putra Salomo tiba di Sikem untuk dilantik menjadi raja, bukan di Yerusalem seperti biasanya, tetapi di kota yang menjadi simbol bagi suku-suku utara. Rakyat utara sengaja memilih tempat itu seolah ingin berkata, kami datang tetapi kami ingin didengar. Yerobeam bin Nebat yang pernah diusir Salomo karena nubuat tentang kerajaan yang akan terbelah, kini kembali dari Mesir. Rakyat menyambutnya dan menjadikannya juru bicara. Di tengah lapangan Sikem yang penuh sesak, Yerobeam menyampaikan permintaan sederhana. Para tua-tua yang dulu menjadi penasehat Salomo memberi masukan bijaksana, jika hari ini engkau menjadi pelayan bagi rakyatmu, mereka akan melayani engkau seumur hidup. Israel, pulanglah ke kemahmu. Dalam semalam 10 suku memisahkan diri dari keturunan Daud. Kerajaan Israel resmi terbelah. Israel di utara dipimpin Yerobeam, terdiri dari 10 suku. Yehuda di selatan dipimpin Rehabeam, terdiri dari Yehuda dan Benyamin. Retakan lama akhirnya pecah total hanya karena satu keputusan arogansi menggantikan hikmat. Rehabeam mencoba memaksa Israel kembali dengan mengirim Adoram, pengawas kerja paksa, namun rakyat utara menentang Adoram hingga mati. Rehabeam melarikan diri dengan kereta. Yerobeam naik tahta tanpa perang. Israel terbelah, persaudaraan hancur. Masa pilihan kini menjadi dua kerajaan yang berjalan di jalan yang berbeda. Setelah menjadi raja, Yerobeam dilanda ketakutan besar. Jika rakyatnya pergi ke Yerusalem untuk beribadah, mereka mungkin kembali setia kepada Raja Yehuda. Ketakutan itu membuatnya melakukan kesalahan fatal. Ia mendirikan 2 anak lembu emas di Betel dan berkata, sudah cukup kamu pergi ke Yerusalem. Inilah Allahmu yang menuntut engkau keluar dari Mesir. Kalimat itu mengerikan. Ia mengulang dosa Harun di Sinai, ditetapkan ini dengan sengaja dan demi mempertahankan kekuasaan. Ia membuat hari raya sendiri, mengangkat imam bukan dari suku Lewi, membangun bukit pengorbanan dan menciptakan agama palsu yang menjadi dasar kemunduran Israel. Di mata Tuhan, ini disebut dosa Yerobeam yang membuat Israel berdosa turun-temurun. Tuhan memberi peringatan, seorang nabi dari Yehuda datang ke Betel dan membuatkan kehancuran mesbah. Mesbah itu retak, tangan Yerobeam menjadi kaku dan hanya doa sang nabi yang memulihkannya. Namun hati Yerobeam tetap keras. Sejak hari itu Israel utara berada di jalur kehancuran yang tidak pernah kembali. Sementara itu di Yerusalem, Rehabeam kembali dengan ketakutan, tetapi bertekad membangun kembali kekuatannya. Ia memperkuat kota-kota benteng, tetapi rakyat Yehuda mulai meniru dosa bangsa-bangsa lain, membangun bukit-bukit pengorbanan, menyembah dewa asing, dan melakukan praktik kenajisan. Tuhan memperingatkan mereka melalui serangan Raja Mesir, Sisak yang menjara harta bait suci dan istana, namun masih ada sisa umat setia, terutama para imam Lewi yang pergi dari Israel ke Yehuda untuk menjaga ibadah yang benar. Karena itu Yehuda masih bertahan meski rapuh. Disinilah perjalanan 2 kerajaan dimulai. Israel utara dimulai dari Yerobeam akan dipenuhi raja-raja jahat, penuh darah, penuh kudeta, dan penyembahan berhala. Asap tipis dari altar Betel terus mengepul setiap pagi. Anak lembu emas berdiri kokoh di Betel dan 2 patung yang menjadi simbol agama baru Yerobeam. Di jalan-jalan kota, orang-orang mulai terbiasa melihat imam-imam yang bukan dari suku Lewi memimpin ritual. Apa yang dahulu disebut penyimpangan kecil demi stabilitas kerajaan, kini berubah menjadi sistem keagamaan penuh yang merusak hati bangsa. Upacara penyembahan Baal yang penuh tarian, sihir, dan kesenangan bebas menjadi hiburan baru. Keadilan dilanggar untuk orang kaya, hak rakyat miskin diinjak, dan tanah dijual melalui pemerasan. Suara teriakan ada di mana-mana, tetapi suara kebenaran hilang. Israel yang dahulu mengenal Tuhan, kini menjadi bangsa yang nyaris tidak berbeda dengan bangsa kafir.
Itu yang akan terlihat pada bagian berikutnya. Kisah ini mengajarkan bahwa bahaya terbesar bukan ketika kejahatan dilakukan, tetapi ketika kejahatan dianggap biasa. Israel tidak jatuh dalam sehari, mereka jatuh perlahan dari kompromi kecil, keputusan politik yang salah, pemimpin yang tidak takut Tuhan, budaya yang mengabaikan kebenaran, hingga dosa dinormalisasi. Ketika Israel Utara tenggelam dalam pusaran penyembahan berhala dan kekacauan politik kerajaan selatan, Yehuda masih berdiri dengan sedikit lebih stabil. Yerusalem tetap menjadi pusat ibadah para imam Lewi, tetapi melayani di bait suci dan garis keturunan Daud tetap memimpin. Namun stabil tidak berarti kuat. Yehuda adalah kerajaan rentan yang sering berayun seperti pendulum, kadang berjalan sangat dekat dengan Tuhan, kadang jatuh ke dalam dosa yang sama seperti bangsa sekitar. Para raja berikutnya Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia menolak suara Tuhan dan mengabaikan nabi-nabi seperti Yeremia. Di sepanjang bukit Samaria, senja menurunkan cahaya merah keemasan yang memantul dinding-dinding kota. Dari kejauhan, Samaria tampak seperti kerajaan yang masih kuat. Rumah-rumah batu tegak berdiri, pasar ramai, dan benteng-benteng menjulang. Namun, bila seseorang masuk lebih dalam, mereka akan melihat retakan di mana-mana. Retakan bukan pada bangunan, tetapi pada hati manusia. Penyembahan berhala di setiap desa, di ketidakadilan, korupsi, darah tak bersalah, dan rakyat yang tersesat jauh dari Tuhan. Israel Utara selama ratusan tahun ditegur melalui Elia, Elisa, Hosea, Amos, dan banyak nabi lainnya. Berkali-kali Tuhan menahan murkanya, berkali-kali Ia memanggil mereka kembali. Namun satu hari bangsa itu memilih untuk tidak kembali. Dan ketika bangsa tidak kembali, sejarah bergerak menuju momen yang tidak dapat dihentikan. Hari ketika Israel jatuh setelah era Ahab dan Izabel. Israel mengalami pergantian raja yang cepat dan brutal. Ada Yehoas dan Yoas yang terus terjepit oleh Aram. Kerajaan seperti rumah yang digoncang gempa berkali-kali. Setiap raja datang menggulingkan yang sebelumnya, lalu ia sendiri digulingkan. Ketika pemimpin tidak takut Tuhan, rakyat juga tidak peduli. Pemimpin rusak, bangsa ikut hancur. Hosea mulai dengan takluk kepada Asyur, kerajaan raksasa di timur laut yang menelan bangsa demi bangsa. Ia membayar upeti untuk bertahan hidup, namun diam-diam ia mencari bantuan Mesir, berharap Mesir dapat menolongnya melawan Asyur. Asyur mengetahui pengkhianatan itu. Raja Asyur menangkap Hosea dan memenjarakannya. Tanpa raja, tanpa perlindungan, Israel terbuka seperti rumah tanpa pintu. Asyur pun bergerak, dan ketika Asyur bergerak, tidak ada bangsa mampu bertahan. Lama pengepungan itu, para nabi harus memperingatkan bahwa bukan Asyur yang menjatuhkan Israel, melainkan dosa mereka sendiri. Namun rakyat tetap keras. Tembok Samaria pun retak. Tentara Asyur menerobos masuk. Jeritan terdengar di jalan-jalan. Rumah dibakar. Pasar yang dulu ramai kini sunyi. Kitab Raja-Raja mencatat alasan kejatuhan Israel bukan ekonomi, bukan politik, bukan militer, melainkan hati mereka sendiri. Mereka menyembah berhala, mempercayai Baal, Asyera, Molok, dan banyak dewa lain, termasuk ritual yang melibatkan kekerasan terhadap anak-anak. Mereka menolak firman yang diutus melalui nabi-nabi. Mereka mengusir bahkan membunuh orang-orang benar. Mereka hidup dalam ketidakadilan. Orang miskin ditekan, tanah dirampas, dan pengadilan bisa dibeli. Tuhan bersabar ratusan tahun. Ia menunggu, menegur, memperingatkan, bahkan menunjukkan mujizat. Namun bangsa itu tetap tidak kembali hingga ditegaskan bahwa Israel menolak semua teguran dan mengikuti keinginan hatinya sendiri. Setelah Samaria jatuh, Asyur membawa penduduk Israel ke negeri-negeri asing. Mereka dipaksa hidup jauh dari tanah mereka dan lambat laun bercampur dengan bangsa lain. Dunia kehilangan mereka, sejarah kehilangan mereka, tetapi Tuhan tidak lupa. Setelah Israel jatuh, tanah itu menjadi sunyi. Burung-burung berterbangan di antara reruntuhan batu. Wilayah yang dulu dipenuhi suara nabi pujian dan ibadah kini menjadi padang rohani yang gelap. Israel pernah menjadi kerajaan kuat, tetapi ketika mereka memilih berjalan tanpa Tuhan, kekuatan itu berubah menjadi debu. Kejatuhan Israel tidak terjadi dalam satu hari, tidak dalam satu tahun, bahkan tidak dalam satu masa pemerintahan. Setelah Israel Utara jatuh dan 10 suku diangkut ke tanah asing, suasana di Yerusalem berubah. Para tua-tua Yehuda berbicara dengan suara rendah. Para imam gelisah setiap kali melihat utusan asing datang ke kota. Mereka tahu bahwa jika Israel Utara yang lebih besar dan lebih kuat bisa hancur, maka Yehuda pun tidak kebal dari kehancuran.
Setelah Yoas dibuang, Firaun Neko mengangkat saudaranya Yoyakim sebagai raja. Yoyakim menjadi titik kritis perjalanan Yehuda. Ia memungut pajak yang sangat tinggi, membangun istana mewah dengan menindas pekerja, mengabaikan bait suci, menyembah berhala secara terang-terangan, dan menolak hukum Tuhan. Di masa pemerintahannya, Yeremia diutus untuk memperingatkan bahwa Yehuda sedang berjalan menuju kehancuran. Namun Yoyakim tidak mau mendengar ketika Yeremia menulis nubuat dalam sebuah gulungan dan mengutus Baruk untuk membacakannya di hadapan Raja Yoyakim, memotong gulungan itu sedikit demi sedikit dan membakarnya dalam perapi. Tindakan itu bukan hanya penghinaan terhadap Yeremia, tetapi juga penghinaan terhadap Tuhan sendiri. Pada masa itu, kekuatan Mesir melemah dan bangsa Babel bangkit di bawah Nebukadnezar. Nebukadnezar menyerbu Yehuda, menaklukkan Yoyakim, dan memaksa kerajaan itu membayar upeti. Beberapa tahun kemudian, Yoyakim memberontak, keputusan fatal yang memicu kedatangan Babel untuk kedua kalinya. Yoyakim mati dan anaknya Yoyakim menggantikannya, namun Yoyakim memerintah hanya 3 bulan sebelum Babel kembali menyerbu Yerusalem. Nebukadnezar kemudian mengangkat paman Yoyakim Sedekia sebagai raja boneka. Yeremia mendatanginya berkali-kali dan berkata bahwa negeri itu harus kembali pada Tuhan dan tidak memberontak terhadap Babel. Jika Sedekia menyerah, Yerusalem akan selamat, namun Sedekia tidak berani mengambil sikap. Ia bukan seburuk Yoyakim, tetapi ia penakut. Ia takut kepada Babel, takut kepada para pemimpin Yehuda, takut kepada rakyat, tetapi tidak takut kepada Tuhan. Akhirnya ia memilih memberontak terhadap Babel. Itulah keputusan yang membuka jalan menuju kejatuhan Yehuda. Ketika tembok Yerusalem dibobol, tentara Babel masuk seperti banjir. Para prajurit Yehuda melarikan diri, para petinggi istana bersembunyi, dan Sedekia serta keluarganya mencoba kabur pada malam hari. Nebuzaradan, kepala pasukan Babel, membakar bait suci, istana raja, rumah-rumah besar, tembok kota, dan seluruh Yerusalem. Bait suci yang menjadi kebanggaan bangsa dan simbol kehadiran Tuhan kini lenyap menjadi abu yang terbawa angin. Yehuda telah runtuh, kota Daud hancur, tanah perjanjian menjadi reruntuhan era. Para raja berakhir pada hari itu. Setelah kehancuran itu, Nebukadnezar mengangkat Gedalnya sebagai gubernur bagi sisa-sisa bangsa. Namun Gedalnya dibunuh oleh kelompok pemberontak dalam waktu singkat. Sisa rakyat panik dan melarikan diri ke Mesir meskipun Tuhan melalui Yeremia melarangnya. Selama 70 tahun pembuangan di Babel, Tuhan tidak menghukum tetapi memurnikan. Ketika Persia menaklukkan Babel, Raja Kores mengeluarkan dekret menyejukkan. Tuhan semesta langit memerintahkannya membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem dan siapapun dari umat Tuhan boleh pulang. Bangsa yang tercerai-berai mulai kembali. Babel memimpin pembangunan bait suci, Ezra memulihkan firman, dan Nehemia membangun tembok Yerusalem. Tuhan tidak pernah gagal dan bahwa hanya Yesus yang mampu menjadi Raja sejati. Penutup besar dari kisah ini mengatakan bahwa ketika semua raja gagal, Raja sejati datang. Ketika manusia runtuh, Tuhan tetap setia.